Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih Bapak dan Ibu yang jauh-jauh dari Kalimantan ya. Iya, Kalimantan Timur. Dari kain, Pak. Ya, yang mau hadir dan berkunjung ke tempat salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Goa atau kerajaan Goa. Di dalam area kompleks makam ini itu terdapat 26 makam keseluruhan. 26. Nah, mulai dari yang kecil, yang sedang sampai yang besar. Tetapi kalau kita berbicara dalam konteks raja yang ada di dalam area kompleks makam ini hanya 8 makam raja. Salah satunya Sultan Hasanuddin. Untuk makam Sultan Hasanuddin sendiri yang ada gambar ayam di atas nisannya. Nah, yang ada, yang bentuknya sederhana. Mungkin di antara yang lain ini beliau yang lebih sederhana atau yang lebih kecil. Beliau itu punya nama lengkap Mimalombasi Daimat Tawang Karembonto Mangape Muhammad Bakir nama Islamnya. Setelah dilantik menjadi Raja Goa ke-16 diberi gelar Sultan Hasanuddin. Beliau lahir tanggal 12 Januari tahun 1629 dan menjadi raja usianya 23 tahun sudah jadi raja. Mudah sekali. Setelah menjadi raja, beliau sudah punya komitmen, saya harus memimpin pasukan saya melawan VOC Belanda. Dan itulah yang terjadi. Beliau langsung ke medan perang, sama-sama berjuang dengan pasukan kerajaan Goa. Di awal kepemimpinan beliau langsung ke Buton menyerang di mana VOC itu tempatnya di sana dulu. Beliau berhasil pukul mundur dan berbagai daerah-daerah di Sulawesi Selatan, bahkan di luar Sulawesi Selatan, beliau berperangnya dengan semangat juang, jiwa patriotisme. Maka di 17 tahun masa pemerintahan beliau, dari tahun 1652 sampai 1669, beliau isi dengan peperangan-peperangan besar. Maka Belanda mengatakan salah satu perang terbesar di kawasan timur Indonesia adalah melawan Sultan Hasanuddin. Maka Belanda menggelar beliau Hans van der Osten atau ayam jantan dari timur. Jadi gelar ayam jantan dari timur bukan dari masyarakat Goa, tetapi dari musuh VOC Belanda yang memberikan gelar tersebut. Setelah memerintah 17 tahun, beliau turun tahta karena beliau sakit pada saat itu. Di usia 40 tahun. 1 tahun beliau sakit, di usia 41 tahun beliau wafat, tepatnya tanggal 12 Juni tahun 1670 di usia 41 tahun. Selain Sultan Hasanuddin ada makam ayahnya di sebelahnya, Sultan Malikus Said Raja Goa ke-15. Terus di sebelahnya lagi ada kakeknya Sultan Hasanuddin, Sultan Alauddin Raja Goa ke-14. Inilah yang ada hubungannya ke Syekh Arsyad Al-Banjari. Nah, itu Sultan Alauddin. Raja Goa yang pertama masuk Islam ini Sultan Alauddin, Raja Goa ke-14, bersamaan dengan pamannya Mangkubumi Kerajaan Goa, Sultan Abdullah Awalul Islam. Terus yang dua ini putranya Sultan Hasanuddin, Sultan Amir Hamzah Raja Goa ke-17, Sultan Abdul Jalil Raja Goa ke-19, dan yang paling ujung putranya juga Sultan Hasanuddin Raja Goa ke-18. Jadi ada 3 putranya yang menjadi raja, tetapi putra-putrinya ada 18 dari 8 istri. Umurnya 41. inspiring banget ya. Tapi hanya 3 yang jadi raja. Awas 16 Pak istrinya. Anaknya 20. Yang tercatat di dalam sejarah namanya Ibate Daeng Tom sama Ipetta Daeng Misali. Itu yang tercatat di dalam sejarah. Ada 2 yang tercatat di dalam sejarah. Tetapi beliau punya 8 istri. 18 putra putri. Saya tidak tahu berapa putra, berapa putri. Cuma 3 jadi raja. Boleh langsung dialog Pak. Bisa, silakan. Isu dari kami yang tidak kurang mengenal sejarah. Iya. Ada isu keturunan Hasanuddin itu dengan Madura Pangeran Arya itu apa memang ada? Iya. Gimana? Jadi Pak? begini. Pangeran Arya itu dengan Ya. Jangan semangat. Salah satu putra Sultan Hasanuddin dari istri yang keempat, tapi beliau bukan raja. Iya. Itu namanya Iman Lindori Dentojeng Karenggalesong. Itu berjuang ke Jawa, sampai ke pesisir Jawa, ketemu dengan Trunojoyo. Sama-sama berjuang. Ada anaknya Trunojoyo namanya Kanjeng Suretno, diperistri oleh Karenggalesong, putranya Sultan Hasanuddin. Lahir namanya anaknya Kareng Naba, itu masuk ke
Keraton Solo Jogja, kawin dengan salah satu anak Tumenggung di sana, itulah yang melahirkan sampai ke Dr. Wahidin Sudiroso. Itu hubungannya ke Madura. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak, penjelasannya luar biasa, membuka cakrawala bagi kami ini yang hidupnya di bukan lembaga budaya tapi kami lembaga Di hutan. pendidikan. Dalam pendidikan yang kadangkala orang sejarah pun, guru sejarah pun tidak pernah menceritakan seperti ini. Yang kulit-kulit Nggak saja. ada kepentingannya dengan bapak juga. Satu lagi, Ngapain aja? ada kerajaan di Kalimantan, di Pontianak, namanya Kerajaan Mempawah. Mempawah. Nah, itu cucunya Sultan Kalbar, Hasanuddin, namanya Daim Manambun. Nah, itu yang mendirikan Kerajaan Mempawah. Nah, itulah hubungannya kerajaan gua dengan Mempawah. Terus masyarakat Goa sekarang kan banyak yang bergelar Daeng. Apa itu dimiliki semua orang? Apa khusus keturunan raja Iya. Daeng ini? Ya, dulu dalam konteks kerajaan gua kebangsawanan yang pakai Daeng itu yang punya keturunan bangsawan. Tetapi sekarang Daeng itu yang orang Makassar selalunya orang dipanggil Daeng. Jadi umum ya. Jadi umum. Jadi lumrah sekarang. Pantas ada restoran Mas Daeng. Enak betul restoran Andi itu. Mas Daeng. Andi itu masuknya ke daerahnya Bugis. Ada pertanian Bugis. Kerajaan raja juga. Ada keturunan raja juga, karena kerajaan Bugis juga ada, namanya kerajaan Bone, Sopeng, Wajo, itu maksudnya etnisnya Bugis. Kalau Karaing saya pak? Karaeng itu derajat tertinggi di kerajaan gua di masa Oh lalu. Karaing. Tapi Karaeng belum tentu jadi raja. Tapi raja itu sudah pasti Di Karaing. Kalau Andi gitu. Pak, Andi itu maksudnya di ranahnya Bugis Bugis. berarti. Ya. Bugis, jadi. Jadi Pak. Saya tertarik yang hubungan dengan Muhammad Arsyad